Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tiga prosedur SQL query yang telah saya buat untuk menyelesaikan final project administrasi basis data kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini, saya menggunakan database dari AdventureWorks 2012, yang mana prosedur-prosedur ini mencakup mulai dari pembelian online dan offline, kemudian pembelian dari pemasok atau penyediaan bahan baku dari vendor, dan yang terakhir adalah pembaruan informasi karyawan, yang mana ini adalah ditugaskan untuk membuat suatu transaksi bebas di dalam database AdventureWorks 2012. Nah, baik, mari kita mulai saja untuk query-nya. Hmm. Baik, kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, di sini saya membuat apa namanya semacam function untuk ngedrop prosedurnya. Kalau misalnya dirasa sudah ada, maka dia di drop dulu, baru kita buat lagi menggunakan create procedure online forecast. Kemudian di sini yang akan kita ubah dan kita tambahkan adalah data di dalam tabel sales order header dan juga sales order detail seperti itu. Nah, selanjutnya em, untuk prosedur ini itu akan membantu pelanggan untuk memproses transaksi mereka secara online seperti itu. Dan di sini saya memiliki contoh untuk eksekusi prosedur purchase online-nya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah eh, prosedur offline order atau pembelian secara offline. Nah, di sini hampir sama seperti sebelumnya. Jadi, em, di sini saya akan membuat ini dulu. Nah, jadi pada offline order ini akan sedikit berbeda daripada online order karena kita akan membuat create sales order detail tab terlebih dahulu sebagai tabel baru. Kemudian kita akan menambahkan special offer kepada eh, tabel sales order detail. Nah, selanjutnya kita akan memperbarui prosedur offline purchase untuk memasukkan data pesanan penjualan secara offline. Seperti itu. Nah, di sini terlihat ada error ya, karena uh, create atau alter sebuah prosedur itu harus menjadi eksekutor pertama. Artinya, kalau dijalankan, query-nya itu harus yang menjadi pertama kali dijalankan. Seperti itu. Jadi kita jalankan lagi. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, lagi-lagi sama seperti sebelumnya, yang diubah dan juga ditambah-tambahkan adalah data pada sales order header dan juga sales order details. Di sini saya menggunakan contoh, dan di sini ada unit price discount yang mana saya masukkan 0,10 untuk setiap unit pembelian. Jadi sana keterangannya untuk pembelian 5 unit dan juga 0,05 untuk pembelian 10 unit. Nah, selanjutnya adalah di sini ada tabel yang muncul, yaitu tabel detail transaksi dari AdventureWorks 2012 ini kepada vendor. Seperti itu. Baik, mungkin untuk yang penjelasan nomor satu dan 2, 1A 1B seperti itu, mari kita lanjut ke penjelasan nomor 2, yaitu purchase order. Purchase atau pengadaan barang. Nah, di sini, seperti sebelumnya yang online order tadi, saya membuat function untuk mereset prosedur yang sudah ada. Jadi, oh, mohon maaf. Jadi, ini prosedur. Nah, in, yang ini sebagai objek, kemudian yang ini kolom. Jadi ini adalah tabel, kemudian yang ini kolom. Nah, yang ini adalah prosedur. Nah, jadi sebelumnya kita harus membuat tabel progress order detail type terlebih dahulu seperti sebelumnya. Jadi kalau misalnya sudah ada, kita tidak perlu menambahkan lagi. Tapi kalau misalnya memang belum ada, kita perlu menambahkannya. Nah, makanya kita menggunakan fungsi if not exist. Selanjutnya adalah menambahkan kolom reorder point jika belum ada. Jadi reorder point ini adalah digunakan untuk mengecek tentang poin dalam inventory-nya. Nah,
Selanjutnya kita akan menghapus prosedur lama jika memang sudah ada, agar tidak terjadi error. Biasanya kan kalau misalnya memang sudah ada dan kita membuat lagi dan kita eksekusi lagi, di dalam query itu tidak otomatis reset gitu. Jadi istilahnya setelah kita eksekusi kode yang pertama untuk membuat sebuah prosedur, itu akan selamanya ada di situ sampai kita melakukan drop di situ. Jadi database-nya sudah ada objek tersebut dalam tanda kutip. Nah, mari kita coba. Oh ya, setelah kita menghapus, kalau misalnya sudah ada, maka kita perlu untuk membuat prosedurnya kembali. Seperti ini. Nah, ini ada apa ya kondisi di mana stok untuk beberapa produk tidak memenuhi titik pemesanan ulang dan juga tidak ada pembelian yang dilakukan. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa contoh eksekusinya. Mari kita coba. Nah, ini adalah beberapa contoh di mana kita sudah melakukan pembelian terhadap vendor dan ini adalah kita bisa ngecek inventorinya juga kayak stock quantity, kemudian reject quantity, reshift quantity, barang yang kita terima seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga kita akan membuat prosedur data karyawan seperti itu. Nah, di sini seperti sebelumnya kalau misalnya prosedurnya sudah ada, kita akan menghapusnya dengan fungsi drop. Kemudian kita baru membuat prosedur yang baru lagi seperti itu. Yay. Nah, ini adalah contoh saya untuk prosedur pengupdatean atau pembaharuan data karyawan. Seperti itu. Nah, baik untuk penjelasan tentang query-nya, mulai dari pembelian secara online, pembelian secara offline, kemudian ada lagi purchase order atau penyediaan barang, kemudian yang terakhir ada update karyawan. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari query-nya. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang ini, sebentar. Deskripsi penjelasan dari masing-masing function yang ada tadi. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa apa istilahnya kayak manualnya dari prosedur-prosedur yang telah saya buat. Jadi di sini ada deskripsi dari prosedur online purchase yang memiliki tujuan untuk mencatat transaksi pembelian barang secara online oleh pelanggan. Nah, ada fungsinya juga, mulai dari memasukkan data ke sales order header seperti yang saya bilang tadi, ya, dan sales order detail, dan juga mengolah transaksi tentunya. Kemudian ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan dalam prosedur ini, dan juga outputnya tentu adalah ID pemesanan, atau kalau misalnya kita beli suatu barang, tentu ada invoice-nya. Nah, itu adalah nomor ID atau nomor invoice yang menjadi output dari prosedur ini. Nah, kemudian mekanisme prosedurnya adalah mulai dari transaksinya, kemudian um, mulai dari input data-datanya, dan juga ada penanganan kesalahan yang dibatalkan atau rollback, dan juga kesalahan akan dirempar untuk penanganan lebih lanjut. Seperti itu. Nah, untuk deskripsi offline forecast kurang lebih sama kayak yang online, cuman flag-nya berbeda. Kalau online forecast, itu tadi flag-nya adalah flag online-nya 1, kalau offline 0. Kemudian untuk yang purchase order with reorder ini adalah untuk proses pemesanan barang oleh Adventure Works kepada pemasok. Jadi kita menyediakan barang kembali, stok barang gitu istilahnya. Jadi kita akan memeriksa titik pemesanan ulang, reorder point-nya, kemudian yang ada di inventory. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data ke, maaf, memasukkan data ke ke tabel purchase order header. Nah, ini based on ID barangnya, ID pemasoknya gitu. Nah, selanjutnya memasukkan data ke purchase order detail. Selanjutnya, tentunya kita harus memperbarui jumlah stok dan juga yang paling penting adalah mengelola transaksinya. Ada beberapa parameter yang digunakan di sini dan juga beberapa output. Mulai dari data dalam tabel purchase order itu kan
diperbaharui dan juga produk inventory-nya juga. Jadi ada dua tabel yang berkaitan di sini, yaitu progress order header, progress order detail, dan juga produk inventory. Nah, mekanismenya adalah kita akan memeriksa reorder point terlebih dahulu dan stok saat ini bagaimana. Nah, kemudian kita akan memulai transaksinya dan juga kita akan memproses mulai dari memasukkan datanya, kemudian mendapatkan ID pemesanan, kemudian memasukkan rincian item kepada progress order detail. Dan yang terakhir tentu ada penanganan rollback dan juga kesalahan yang akan terjadi selanjutnya. Dan yang terakhir adalah prosedur update employee. Di sini kita diberikan kebebasan untuk memilih transaksi di dalam Adventure Works. Jadi saya memilih untuk update employee dan di sini adalah tujuannya untuk memperbarui informasi pekerjaan dan tanggal perekrutan karyawan di tabel Human Resource Employee. Nah, ini mungkin uh, ada beberapa fungsinya bisa dilihat di sini, mulai dari memperbarui informasi karyawan, menambahkan catatan riwayat gaji, mengelola transaksi, dan menghasilkan output dalam format XML yang nantinya format XML ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola data karyawan secara lebih UI friendly. Nah, parameter yang digunakan ada beberapa, mulai dari employee ID sampai new pay history. Nah, jadi new pay history ini adalah data gaji terbaru istilahnya, kayak riwayat pemberian gaji dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan SQL query dari tiga prosedur tersebut. Semoga dapat membantu dan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana cara kita untuk menggunakan prosedur di dalam SQL query. Kurang lebihnya dari saya itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga mungkin ada error atau mungkin ada ketidaktepatan dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa.